Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Aisyah Hanan Askia dari Psikologi Angkatan 2023. Nah, di episode kali ini kita masuk ke hashtag Tanya Klimaks untuk persiapan ujian 3 Psikologi Abnormal. Jadi teman-teman, di sini aku udah nyiapin beberapa studi kasus untuk kita latihan nih sebelum menghadapi ujian 3 Psikologi Abnormal. Mungkin langsung aja kita ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, studi kasusnya adalah Rani sering mengalami perubahan emosi yang ekstrim terhadap pasangannya. Dalam satu hari, ia bisa sangat sayang dan merasa pasangannya sempurna, tetapi di lain waktu ia bisa marah besar dan benci dengan pasangannya. Saat hal ini terjadi, Rani sering menangis, melukai dirinya dengan benda tajam, dan mengatakan bahwa hidupnya tidak berarti. Hubungan sosialnya menjadi tidak stabil karena perubahan suasana hatinya yang intens dan tiba-tiba. Berdasarkan informasi ini, Rani kemungkinan besar mengalami gangguan kepribadian ... Nah, di sini kita bisa mungkin garis bawahi atau kita bold, kita tandain ya teman-teman. Yang pertama, ada perubahan emosi yang ekstrim. Kemudian Rani juga melukai dirinya, sering menangis, hubungan sosialnya menjadi tidak stabil, dan adanya perubahan suasana hati yang intens dan tiba-tiba. Nah, dari beberapa tanda-tanda ini bisa dilihat yang paling masuk adalah Borderline Personality Disorder atau BPD. Nah, nanti teman-teman bisa cek lagi nih kenapa sih ini masuk ke BPD, bisa dibaca lagi DSM-5-nya. Kita masuk ke soal yang kedua. Selama 3 tahun terakhir, Mira selalu merasa sangat sedih dan kehilangan energi setiap kali memasuki musim hujan. Selama periode itu, ia sulit tidur, sulit berkonsentrasi, dan merasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Namun, ketika cuaca mulai cerah di awal tahun, suasana hatinya membaik dan ia kembali merasa bersemangat serta produktif. Berdasarkan informasi ini, diagnosis DSM-5 yang paling sesuai untuk Mira adalah, nah kalau ini lebih kelihatan lagi nih, kita kalau misalnya mau garis bawahi, yang pertama sangat sedih dan kehilangan energi setiap kali memasuki musim hujan. Kemudian dia juga sulit tidur, sulit berkonsentrasi, dan merasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Nah, bisa digarisbawahi juga ketika cuaca mulai cerah, suasana hatinya membaik dan kembali merasa bersemangat serta produktif. Nah, berdasarkan hal-hal yang tadi udah kita garis bawahi, udah kelihatan banget ya teman-teman kalau Mira di sini mengalami seasonal affective disorder atau gangguan afektif musiman. Oke, kita lanjut ke soal ke nomor 3. Yaitu Rafa melaporkan bahwa ia sering tidak mengingat periode waktu tertentu, terutama saat orang lain mengatakan perilakunya berubah drastis. Menurut keluarganya, pada waktu-waktu tersebut, Rafa tampak berbicara dengan nada tinggi, bersikap arogan, dan agresif, sangat berbeda dari dirinya yang biasanya pendiam dan patuh. Ketika ditunjukkan rekaman video saat ia memarahi tetangganya, Rafa tidak mengenali dirinya sendiri dan merasa tidak punya ingatan tentang kejadian itu. Gejala yang dialami Rafa paling sesuai dengan gangguan. Nah, kita coba cek lagi ya tanda-tandanya. Kita tandai dulu. Yang pertama, tidak mengingat periode waktu tertentu, artinya ada gap memory nih. Kemudian yang kedua, Rafa merasa sangat berbeda dari dirinya yang biasanya. Tadi udah disebutkan juga yang biasanya dia pendiam, patuh, terus tiba-tiba dia jadi suka pakai nada tinggi, bersifat arogan dan agresif. Kemudian ketika ditunjukkan video, Rafa juga nggak mengenali dirinya sendiri dan merasa tidak punya ingatan tentang kejadian itu. Nah, berdasarkan tanda-tanda itu, menurut diagnosis DSM-5, Rafa mengalami Dissociative Identity Disorder atau DID. Karena tadi udah ada yang pertama ada gap memory, dan yang kedua adanya perbedaan sikap atau perilaku dari Rafa. Oke, soal selanjutnya di sini ada percakapan nih. Pertama, akhir-akhir ini pikiran saya terasa kacau, ujar seorang pasien skizofrenia. Saya mulai berbicara tentang satu hal, tapi sebelum selesai, saya sudah beralih ke topik lain tanpa sadar. Teman-teman saya bilang mereka sulit mengikuti pembicaraan saya karena saya tidak bisa fokus pada satu topik terlalu lama. Nah, pernyataan pasien ini paling menggambarkan gejala apa? A. Alogia, B. Delusion, C. Evolution, atau D. Loose Association. Nah, kalau misalnya tadi dilihat gejala-gejalanya adalah dia tuh sulit untuk fokus ke satu topik. Jadi lagi ngomong terus tiba-tiba udah beralih ke topik yang lain tanpa sadar. Nah, berdasarkan gejalanya, pasien tersebut mengalami gejala loose association.
yang D ya teman-teman. Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Ada Dion nih. Dion adalah seorang prio. Tolong dikat ya admin. Dion adalah seorang pria berusia 30 tahun. Akhir-akhir ini ia terlihat sangat bersemangat dan penuh energi. Dion bekerja hingga larut malam tanpa merasa lelah, hanya tidur beberapa jam dan terus berbicara cepat tentang berbagai rencana besar untuk menghasilkan banyak uang. Teman-temannya mengatakan perilaku ini sangat berbeda dari biasanya dan mulai mengganggu pekerjaannya. Berdasarkan deskripsi tersebut, diagnosis apa yang paling sesuai? Nah, di sini kita tandain lagi kali ya gejala-gejalanya. Yang pertama, tadi dia terlihat sangat bersemangat dan penuh energi. Kemudian dia nggak merasa lelah, bahkan dia cuma tidur beberapa jam dan terus berbicara cepat tentang berbagai rencana besar untuk menghasilkan uang. Dan di sini juga udah bisa dilihat ini udah menjadi gangguan ya, karena sudah mengganggu pekerjaannya. Jadi berdasarkan gejala-gejala tersebut, diagnosis yang paling sesuai adalah A. Bipolar disorder, dimana dia mungkin sedang mengalami episode manik atau hipomanik gitu, karena dia bersemangat, tidak pernah lelah, terus tidurnya beberapa jam, terus jadi banyak ide. Itu sesuai dengan hipomanik episode ataupun manik episode. Nah, itu tadi soal terakhir untuk latihan kita di ujian 3. Semoga teman-teman bisa memahami materinya dengan baik. Aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk cek lagi DSM 5-nya, dicocokin lagi sama soal-soalnya. Kalau teman-teman mau bertanya ataupun mau diskusi, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Semoga ujiannya dilancarkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari aku, terima kasih.